Timnas U17 Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala Asia U17 2025 setelah kalah telak melawan Korea Utara di pertandingan perempat final. Dalam pertandingan di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 14 April 2025, gawang skuad Garuda Muda kebobolan 6 gol tanpa balas. Sejak dimulainya babak pertama, Korea Utara sudah menekan Garuda Muda. Choi Sung-hoon membuka skor pada menit ke-7. Berikutnya, Kapten tim Korea Utara U17 Kim Yoo-jin menggandakan keunggulan pada menit ke-19. Keunggulan Korea Utara 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Korun mencetak 4 gol tambahan melalui Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim, dan Park Ju-won. Skor 6-0 bertahan hingga laga selesai. Alhasil Korut lolos ke semifinal dan akan menghadapi Uzbekistan yang menyingkirkan Uni Emirat Arab 3-1. Satu kegagalan Garuda Muda, pelajaran pahit dari Korea Utara. Harapan itu sempat membumbung tinggi saat Garuda Muda menari indah di atas lapangan. 3 kemenangan gemilang membuat kita bermimpi besar. Tapi, malam itu, semuanya berubah. Di Jeddah, di perempat final Piala Asia U17. Mimpi itu runtuh. Indonesia U17 kalah, 6 gol tanpa balas. Sebuah hasil yang menyakitkan. Bukan hanya di papan skor, tapi juga di hati. Bertanding di King Abdullah Sports City Stadium. Harapan publik berada di pundak Garuda Muda. Tapi Korea Utara datang tanpa kompromi. Gol demi gol mengalir, mulai menit ke-7, hingga menit ke-77. 6 gol. Tanpa balasan. Sebuah hasil yang mengejutkan, sekaligus memalukan. Apa yang salah? Mengapa permainan mereka begitu berbeda? Apa yang membuat semuanya berubah drastis? Selamat datang kembali di channel saya, Ip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur, dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Mengapa anti klimaks ini terjadi? Di saat kita sedang euforia dan dipenuhi harapan besar, setelah menyaksikan 3 laga awal yang begitu fantastis, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas dan mencoba menganalisa berdasarkan fakta yang kita dapatkan dan juga komentar para pengamat sepak bola dunia yang juga sama kagetnya. Dari berbagai pendapat itu, dapat kita membuat hipotesis, dan kalian bebas menyempurnakannya. 1. Penurunan tempo dan kualitas permainan. Tempo permainan kita lambat. Transisi buruk. Dan pressing Korea Utara membuat Garuda kehilangan arah. Ini bukan tim yang sama seperti saat di fase grup. 2 lawan yang disiplin dan lebih matang. Korea Utara tampil disiplin. Organisasi mereka rapi. Tekanan tinggi, akurat. Indonesia tidak diberi ruang sama sekali. 3 kesalahan individu dan hilangnya fokus. Blunder, miskomunikasi, dan mental yang runtuh. Itulah yang kita lihat. Dan di level seperti ini, kesalahan sekecil apapun langsung dihukum. Ya, ini menyakitkan. Tapi kekalahan adalah guru. Tim ini punya potensi besar. Tapi butuh pembinaan lebih. Butuh pengalaman. Butuh sistem yang membentuk, bukan hanya mengandalkan talenta. Kita tidak membenci, kita peduli. Kita kecewa, karena kita tahu, mereka bisa lebih baik. Walau anak-anak Garuda itu terhenti di perempat final Piala Asia U17, kabar baiknya adalah mereka tetap menggenggam tiket Piala Dunia, dan kekalahan semalam adalah pelajaran sangat berharga, dan bahan evaluasi, seperti diungkapkan baik pelatih Nova Arianto, juga bos PSSI Bapak Erick Thohir, yang walau tetap tenang, tetapi tak bisa dibohongi nampak raut kekecewaan yang mendalam dengan kekalahan telak yang semestinya tak sebanyak itu. Kita pun bertanya-tanya dan menduga-duga positif dengan sisa waktu 5 bulan ke depan
Untuk Piala Dunia U17 yang diselenggarakan November 2025 di Qatar tersebut, akankah PSSI mereformasi kekuatan skuad Garuda dengan penambahan dan menaturalisasi pemain dari Eropa? Sangat mungkin terjadi, dan keterangan sang pelatih Nova Arianto sedikit memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menyebut sejumlah PR bagi timnya untuk 5 bulan ke depan, usai takluk 0-6 dari Korea Utara di Piala Asia. Perjalanan Timnas U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti di perempat final, setelah mereka kalah 0-6 dari Korea Utara di Jeddah, Arab Saudi, pada hari Senin, 14 April. Walaupun begitu, keberhasilan Timnas untuk lolos dari fase grup memberikan kesempatan bagi Garuda Muda untuk tampil di Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 2025 akan digulirkan pada November 2025 mendatang di Qatar. Kami melakukan evaluasinya akan kami laporkan kepada PSSI. Setelah itu kami akan mencoba membuat roadmap rencana menuju Piala Dunia U17. Demikian ungkap Fafa Arianto dengan mimik datar. Ini bukan akhir cerita, tapi awal pembelajaran. Suatu hari nanti, Garuda akan terbang lebih tinggi. Dan kita akan mengingat hari ini bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai titik balik. Apa pendapatmu soal laga ini? Tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dukung sepak bola Indonesia. Bersama kami di Ip Marta Stories.